Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semua mahasiswaku. Pada video kali ini saya akan membahas tentang instruksi 4 pada mata kuliah praktikum PPN dan PPNBM masih dengan buku yang sama, yaitu bukunya Erwidi Adrianto ya, pada penerbitnya Salemba 4. Nah, pada video ini gitu ada instruksi 4 ya, yaitu bulan Oktober. Nah, di sini ada instruksi 4, ada 10 poin yang harus teman-teman kerjakan. Sekarang saya baca dulu. Sebelumnya teman-teman silakan buka halaman 62, halaman 149 gitu ya. Nah, saya akan bacakan soalnya pada halaman 13. Oke. Kasus yang pertama, soal yang pertama, buatlah faktur pajak berdasarkan transaksi penjualan bulan Oktober 2016. Tanggal pembuatan faktur pajak sama dengan tanggal transaksi. Tagihan kepada pemungut PPN disampaikan bersamaan dengan pengiriman BKP, kecuali transaksi pada Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung dengan faktur nomor 24/10/2016 sesuai dengan kesepakatan penagih dilakukan 2 bulan yang akan datang. Oke, lalu buat faktur pajak pada halaman 135 sampai dengan 139. Data berasal dari faktur halaman 62 sampai dengan halaman 64. Kode dan nomor seri faktur pajak dapat dilihat dari informasi halaman 2. Lanjutkan dari nomor seri faktur pajak bulan Agustus 2016. Nah, ini maksudnya lanjutan dari September ya, karena ini sudah masuk September, Oktober itu berarti masuknya September, ini ada salah ketik ya. Oke. Teman-teman, pada kasus 4 ini, teman-teman silahkan kerjakan halaman, ini belum saya edit ya, jadi ini 149. Nah, untuk yang ininya, ini sudah benar ya, 62. Nah, pada halaman 62, sekarang teman-teman buka, kita ketemu dengan Dinas Pertanian Kota Metro. Nah, di Dinas Pertanian Kota Metro, silahkan teman-teman buat fakturnya. Nah, buat fakturnya di halaman 149. Nah, ini kode dan nomor seri faktur pajaknya kemarin kan sampai ke 214. Berarti yang untuk sekarang kita mulai dengan 215 ya, dan ketemu dengan Dinas Pertanian Kota Metro sesuai dengan halaman 62. Lalu halaman 150-nya berarti ketemu dengan siapa? Dengan CV Nusantara Timur ya, dengan kodenya 216. Nah, lalu silakan di halaman 63 kita ketemu dengan Dinas Kelautan Kota Gorontalo. Nah, ini dengan kode fakturnya 217. Lalu di halaman 152 itu masih sama ya, itu halaman 63 ya, ketemu dengan PT Agung Karya ya, dengan kodenya fakturnya nomor serinya 218. Lalu halaman 153 itu teman-teman kerjakan ya, Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung ya, dengan kodenya 219. 154 itu kodenya 220 dengan Panti Asuhan Bunda. Nah, nomor 1 ini sudah selesai ya, teman-teman kerjakan dari halaman 149 sampai dengan 154. Yang berikutnya, tanggal 4 Oktober 2016 menerima faktur pajak nomor 010.900.16.05 kali 643 tertanggal 26 September 2016 dari CV Makmur Sentosa atas transaksi faktur nomor 96-MS.9-2016. Cek transaksi dengan CV Makmur Sentosa tanggal 26 September. Apakah ada faktur yang
fakturnya ini apakah sudah sesuai. Nah, apabila belum, lakukan konfirmasi. Apabila sudah, maka faktur bisa dimasukkan pada SPT bulan Oktober. Jadi ingat pada instruksi 3 kemarin ya, yang bulan September itu ada satu transaksi dengan CV Makmur Sentosa yang belum ada fakturnya. Otomatis pajak masukan ini belum bisa dimasukkan di SPT bulan September. Sehingga saat bulan Oktober itu kita menerima fakturnya itu bisa dimasukkan pada SPT kita bulan Oktober. Namun teman-teman harus mengecek apakah nomornya sesuai, apakah nominalnya sesuai gitu. Nah, apabila sudah sesuai baru kita bisa memasukkan pada lampiran SPT bulan Oktober 2016. Nah, kita lihat sekarang. Teman-teman lihat di halaman berapa ini? Coba halaman 70 ya. Teman-teman lihat itu nanti. Cocokkan dengan yang transaksi bulan September kemarin. Apakah sama atau tidak? Kalau sama bisa dimasukkan. Oke. Lanjut untuk nomor 3. Tanggal 20 Oktober 2016 diterima pelunasan dari PT Agung Karya atas transaksi faktur nomor 16/9/2016 sebesar 152.192.000. Nah, ini secara akuntansi teman-teman boleh mengisi atas informasi ini. Karena apa? Artinya piutangnya sudah dibayar lunas gitu dari PT Agung Karya. Nah, ada transaksi, ada kas masuk sehingga teman-teman membuat jurnalnya gitu ya. Namun untuk khusus untuk kasusnya PPN ini karena balik lagi faktur dibuat saat transaksi, tanggal transaksi bukan saat pembayaran sehingga ini tidak berpengaruh pada faktur pajak. Oke. Tanggal yang nomor 4 ya, tanggal 22 Oktober 2016 menyumbang 10 dosen sarung tangan tipe STTC strip 500 Y7G BMRJ kepada Panti Asuhan Bunda. Nilai DPP PPN sudah termasuk diskon sebesar 20%. Nah, transaksi ini diakui dan masuk pada formulir 111A2. Ini seperti biasanya ya. Oke, namun untuk harganya kita lihat biasanya kita memakai harga pokoknya bukan yang sesuai dengan harga jual yang biasanya. Jadi lihat karena di kasus ini sudah ada notanya, teman-teman tinggal salin saja. Oke. Sekarang poin 5. Pada tanggal 27 Oktober 2016 membayar PPN atas jasa perbaikan 1 unit sedan milik direksi senilai 655.000 kepada Max Service. Nah, ini ada NPWP-nya. Nah, terus ada nomor faktur pajaknya. Nah, ini transaksi ini diakui dan masuk pada formulir 111B2 ya, karena ini diakui secara pajak ya. Oke. Yang keenam, cek faktur pajak atau dokumen lain atas transaksi penerimaan BKP atau JKP. Apakah semuanya sudah diterima? Nah, selalu ya, kalau kita sudah ngomong tadi nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu teman-teman membuat lebih ke faktur pajak pajak keluaran. Nah, ini pajak masukan ini selalu teman-teman diingatkan untuk selalu mengecek antara faktur dengan faktur pajaknya atau nota dengan faktur pajaknya. Nah, ini selalu saya katakan bahwasanya fungsi pengecekan ini adalah supaya tidak ada faktur pajak atau pembelian atau masukan yang tercecer. Nah, seperti yang CV Makmur itu tadi. Ya, kalau Makmur Sentosa itu kita tidak melakukan pengecekan, maka kita akan rugi karena ada satu faktur yang belum masuk ke kita. Nah, untungnya bulan Oktober ini CV Makmur memberikan faktur kepada kita. Jadi kita bisa memasukkan ke SPT Oktober. Namun kalau misalnya CV Makmurnya juga lupa nggak memberi kita, padahal kita nggak mengecek, nah artinya ada satu transaksi yang tidak bisa dimasukkan pada pajak masukan. Maka ini merugikan kita ya. Oke, nomor 7. Faktur pajak atas faktur
nomor CAP 132 garis miring 10 garis miring 2016 tertanggal 27 Oktober 2016 belum diterima. Barang telah diterima tanggal 30 Oktober 2016. Nah, ini saya ingatkan lagi, faktur pajak ini sangat penting sehingga harus selalu dicek setiap pembelian yang telah dilakukan, apakah kita sudah menerima atau belum. Kalau belum menerima, maka kita wajib mengkonfirmasi kepada si penjualnya ya. Oke. Nomor 8, isi SPT masa PPN untuk masa pajak bulan Oktober 2016. Ingat, kalau teman-teman kerjakan SPT itu dari belakang. Artinya dari mana? Dari halaman 161, lalu lanjut 160, lanjut 159, lanjut 158, dan selanjut 157. Ingat, setiap lampiran di bawahnya ada kodenya A1, A2, B1, B2. Nah, itu akan teman-teman salin pada halaman 156, yaitu rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Teman-teman tinggal isi saja, di situ ada kode-kodenya. Nah, sehingga pada halaman 156 ini bisa terisi dengan lengkap gitu ya. Oke, di halaman 156 itu sudah ada jumlahnya ya, itu dengan kode 5. Lalu dari kode 5 ini teman-teman bisa salin pada SPT halaman 155. Nah, pada SPT halaman 155, teman-teman seperti kasus-kasus yang sebelumnya, Juli, Agustus, September ya. Sama halnya dengan yang Oktober ini, teman-teman silahkan isi. Jangan lupa sampai ke poin 4, kelengkapan SPT. Jangan lupa sampai ke poin yang paling bawah sendiri, yaitu ada PKP kuasa. Jadi kalau untuk transaksi atau untuk dokumen pajak itu teman-teman wajib isi dengan lengkap. Tanda tangan, tanggal, kota, ini yang kalian sering tidak isi ya. Itu mulai dari urutkan, mulai dari pojok kanan, kiri, atas sampai ke bawah. Pastikan semuanya lengkap supaya itu dianggap sah ya. Oke, selanjutnya kalau teman-teman perhitungannya itu kurang bayar, nah jangan lupa selalu buat untuk yang poin 9, buat SSP-nya, yaitu surat setoran pajaknya. Jika berdasarkan pengisian SPT masa terdapat kurang bayar, kemudian setor pada bank kita. Artinya halaman 162 sampai 163 itu wajib diisi kalau memang kurang bayar. Kalau lebih bayar, maka kelebihan tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Artinya teman-teman tinggal kasih ke halaman berapa ini ya? Saya buka dulu ya. Halaman 170 poin 3B1 ya. Ke masa pajak berikutnya. Kalau sekarang Oktober berarti November, ke rekapitulasi penyerahan dan perolehan bulan November 3B1. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk kasus keempat. Semoga dari video ini teman-teman bisa terbantu dalam mengerjakan kasus 4. Terima kasih atas waktunya. Tolong diulang lagi kalau ada yang tidak paham ya. Silahkan dilihat lagi. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.